rohahu wa nafakha min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala Qur'anul Karim wasdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Surat yang ketujuh bernama surat Al-A'raf ayat 179. Surat yang ketujuh surat Al-A'raf ayat 179. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak kami dari generasi muda, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bersama-sama telah dapat hadir dalam masjid yang kita cinta ini guna agar dapat kita mendirikan sholat jamaah Jumat, agar dapat kita mendekatkan diri kepada Allah serta menambah bekal dan ibadah yang pada awalnya kita mulai dengan penyampaian khutbah tausiah pencerahan dengan harapan kiranya kegiatan kita ini mendapat barokah dan redha Allah dan semoga ibadah kita diterima Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kepada Allah juga kita mohonkan agar senantiasa tercurah dan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau sebagai Rasul Allah dan panutan umat. Melalui kesempatan yang berbahagia ini landasan khutbah kita ayat yang kita bacakan tadi, surat yang ketujuh ayat 179. Khatib menghimbau kepada semua kita, bagi yang belum tahu, belum paham, belum mengerti tentang isinya, tolong nanti buka di rumah terjemah Al-Quran. Di dalam ayat ini Bapak, ada 3 organ penyebab orang nanti menjadi penduduk neraka jahanam. Setiap manusia diberi yang 3 itu, siapapun dia, apapun profesinya. Pertama hati, yang kedua mata, yang ketiga telinga. Dengan yang 3 itu nanti mayoritas di antara jin manusia menjadi penduduk neraka jahanam. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi sesungguhnya kata Allah, neraka jahanam itu akan kami isi kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati, tapi sayang mereka tidak dapat memahami tentang kebesaran tentang ayat-ayat Allah dengan hatinya.
Mereka diberi mata, tapi dengan mata mereka tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Nampak tapi tidak mengerti, nampak tapi tidak tahu, nampak tapi tidak paham. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka diberi telinga, tapi sayang mereka tidak dapat menggunakan telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Sudahlah mereka nanti dengan hal itu menjadi penghuni neraka jahanam. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Di dunia kata Allah mereka lebih sesat daripada binatang. Bahkan mereka lebih hina dari binatang. Itu bukan kata hati, kata Allah. Wa ulaika humul ghafilun. Inilah orang yang lengah, inilah orang yang lalai dalam hidupnya. Hati-hati masalah nikmat yang tiga itu Bapak Saudara. Kenapa hal ini terjadi? Karena manusia tidak mau mensyukuri nikmat yang tiga itu. Summa sawwa wa nafakha fi ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Baca surat 3 ayat surat yang ketiga, yang ke-32 ayat yang ke-9. Surat As-Sajdah. Kami sempurnakan ciptaan manusia itu kata Allah. Sekian banyak makhluk Allah, yang paling sempurna ciptanya adalah manusia. Kami tiup ruh kami ke dalam diri manusia itu. Kemudian mereka kami beri pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara manusia yang mau bersyukur kepada Allah. Jadi sekian banyak manusia yang diberi organ yang tiga itu Bapak, hanya sedikit yang bersyukur. Tentu yang banyak kufur nikmat. Wajarlah kelak mereka menjadi penghuni dan isi api neraka jahanam. Oleh karenanya mumpung kita masih hidup, kesempatan masih ada, organ yang tiga itu mari kita jaga dan mari kita syukuri. Karena ketiga-tiganya nanti diminta pertanggungjawab. Innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Surat yang ke-17 ayat yang ke-36 bernama Surat Bani Israil. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati masing-masing nanti akan diminta pertanggungjawabnya. Ajus itu kita fungsikan yang tiga itu. Tidak ada nilai hidup, tidak ada arti hidup kalau yang tiga itu tidak berfungsi dan tidak berperan. Ketiga-tiganya adalah anugerah Allah yang sangat mahal, tidak bisa dinilai dengan uang berapa harganya. Hati, baik manusia karena hati, jelek manusia karena hati. Orang masuk surga dengan hati, masuk neraka juga dengan hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. As-Samsi 9:10. Beruntunglah orang yang membersihkan hati, rugilah orang yang mengotorkan hati. Oleh karenanya Bapak saya, isilah hati kita dengan iman, akidah yang kuat, kemudian amal ibadah yang banyak. Jagalah hati. Dengan hati kita pahami ayat-ayat Allah. Dengan hati kita pahami kebesaran Allah. Di mana berada, kemana pergi, siapapun kita selalu ingat Allah. Satu. Yang kedua Bapak Saudara, mereka diberi mata, tapi dengan mata mereka tidak dapat
memahami ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu dua garis besar. Pertama, akaunia, alam semesta. Alam semesta ini ayat Allah, termasuk kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Surat yang ketiga 191. Kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, semuanya ayat Allah. Tidak mungkin alam semesta ada tanpa adanya si pencipta, itulah Allah. Yang menciptakan alam Allah, yang mengatur alam ini Allah. Namanya Khalik, kita makhluk. Mata rantai kita dengan Allah adalah ibadah. Jadi orang kalau paham, mengerti dalam hidupnya, dia sadar dimanapun berada, kemanapun pergi, dia selalu beda karena dia paham dengan ayat Allah. Nah, kemudian ayat Allah yang kedua yaitu tertulis Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Banyak orang diberi mata, tapi sayang tidak pernah melihat ayat Allah. Diberi kita waktu 24 jam setelah berapa waktu, berapa saat waktu yang kita pakai untuk melihat ayat Allah dengan mata kita. Ada orang tidak pernah melihat Al-Quran, Pak. Pertama, karena tidak ada Al-Quran di rumahnya. Yang kedua, ada tapi tidak tahu membaca. Yang kita tahu baca tapi sayang malas untuk melihatnya. Padahal Bapak, kalau kita dengan mata kita lihat Al-Quran, kita pegang Al-Quran, kita yakini Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita gali isinya, kita amalkan, bermanfaat adanya untuk kita dunia akhirat. Kalau sekarang Bapak Saudara dengan Al-Quran, kita itu mempunyai power, mempunyai tenaga, mempunyai kekuatan sehat lahir batin. Insya Allah memori terjaga. Insya Allah walaupun usia kita sampai 1 tahun tidak akan pikun. Khatib sendirian dari Padang tadi usia sudah 76 tahun. Padang sini hanya 4 jam termasuk berhenti di jalan. Tidak ada masalah. Kenapa semangat kita membaca? Kenapa kita sehat? Kenapa kita berkat Al-Quran? Syukur-syukur sepanjang jalan baca Al-Quran, hafalan Al-Quran baca. Merugilah orang kalau tidak pernah melihat Al-Quran dengan matanya. Orang kalau matanya dipakai untuk pada minum, wah berdosa dia neraka tantangannya. Bukan itu mata kita, Pak. Guna mata itu untuk melihat ayat-ayat Allah, kebesaran Allah. Apalagi dalam kubur salah satu yang membela kita adalah tilawatul Quran, bacaan Al-Quran kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Baca Quran, lihat Quran dengan mata, pahami gali isinya, nanti akan datang di hari kemudian memberi syafaat. Salah satu penyebab orang masuk neraka nanti, Pak, karena tidak mau membaca, mendengar dan membaca. Oleh karenanya Bapak Saudara Allah, inilah yang kedua, kita diberi mata agar dengan mata itu kita bisa membaca, memahami, menggali ajaran atau ayat-ayat Allah. Terakhir yang ketiga, walahum azanun la yasma'una biha, mereka diberi telinga. Tapi sayang mereka tidak mau mendengar dengan telinganya. Saya sadar di mana-mana masjid ramai oleh orang. Tapi kalau namanya ini pengajian, kuliah subuh, tabligh akbar, tidak berapa orang yang hadir. Persentasenya tidak berapa. Malah kadang-kadang diundang toh tidak hadir. Padahal kalau kita datangi Bapak Saudara, di mana ceramah, di mana tausiah, di mana tabligh akbar, luar biasa nilainya.
Di dalam hadis Muslim, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Hadis Muslim. Barang siapa yang berangkat rumahnya menuju satu tempat karena situ ada tausiah, ada ceramah, ada pengajian, ada tabligh akbar, mereka hadir. Orang itu berada di jalan Allah. Duduknya duduk di jalan Allah, bersimpu dalam jalan Allah, melihat mendengar dalam fisabilillah jalan Allah, dan kalau sempat mati dia mati jihad fisabilillah. Sampai mana jihadnya? Setelah dia sampai pulang ke rumah. Kalau saya datang dari Padang, berakhir jihad saya setelah sampai di Padang. Sekaligus kata Nabi, masalaka tarikan yaltami sufihi sallallahu tarikan ilal jannah. Hadis Muslim. Barang siapa meninggalkan rumah menuju tempat untuk mendengarkan tausiah, pencerahan, wirid pengajian, Allah mudahkan untuk dia jalan ke surga. Masya Allah, luar biasa. Tapi ingat Bapak Saudara, baca surat 67 ayat yang ke-10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang yang tidak mensyukuri telinga, memapakan tidak untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka menangis nanti sambil berkata, oh Tuhan, kalau dulu di atas dunia kami suka mendengar ya Allah, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, kami dengar, kami simak, kami pahami, kami gali isinya, kami aplikasikan dalam kehidupan kami amalkan. Tentu kami tidak akan menjadi penduduk neraka yang bernyala-nyala. Jadi orang yang tidak mau mendengar itu Bapak sekarang ya, nanti menjadi penduduk neraka sakar, menyesal. Nah, oleh karenanya Bapak Saudara yang saya hormati, agar kita, keluarga kita, jamaah kita, jangan sampai menjadi penduduk neraka jahanam nanti. Marilah kita syukuri nikmat yang tiga itu: hati, mata, telinga. Tapi kalau tidak kita syukuri, celaka kita. Apalagi Bapak Saudara, kalau Allah muka pada kita, marah pada kita, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Al-Baqarah yang kedua. Allah kunci, Allah tutup mata, hati, telinga mereka. Kenapa? Karena tidak mau memanfaatkannya, karena tidak mau mensyukurinya. Mudah-mudahan Bapak Saudara, khutbah yang ringkas ini bermanfaat adanya untuk khatib dan juga untuk kita bersama-sama. Tiga organ penyebab orang masuk neraka. Kenapa? Karena tidak disyukuri, tidak dimanfaatkan tiga organ itu. Pertama hati, yang kedua mata, yang ketiga telinga. Semoga khutbah ini bermanfaat adanya untuk khatib dan juga untuk kita bersama-sama. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal muslim wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.